Halo semua, perkenalkan nama saya Daria Devona Kalosa da Costa dari kelas A dengan NIM 230201112. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi hukum internasional yang dibagi ke dalam 7 bagian. Berikut penjelasan dari ketujuh materi tersebut. Pada bagian pertama, terdapat bentuk-bentuk perwujudan hukum internasional. Seperti yang kita ketahui, hukum internasional adalah seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lainnya. Hukum ini sangat penting untuk menjaga ketertiban dan kerjasama di tingkat global. Hukum internasional hadir dalam berbagai bentuk, namun secara garis besar dapat dikategorikan menjadi 4 bentuk. Bentuk yang pertama, hukum internasional umum. Merupakan hukum yang terbentuk dari kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan diterima sebagai hukum oleh negara-negara. Contoh dari bentuk ini, hukum laut internasional dan kekebalan diplomatik. Karakteristiknya tidak tertulis, universal, dan berkembang secara organik. Bentuk yang kedua, hukum perjanjian. Hukum yang bersumber dari perjanjian internasional yang secara tertulis disepakati oleh 2 negara atau lebih. Contoh dari bentuk ini yakni Perjanjian Dagang Bebas, Konvensi Jenewa. Karakteristiknya tertulis, spesifik, dan mengikat bagi para pihak yang menandatanganinya. Bentuk yang ketiga, hukum internasional khusus. Hukum yang berlaku khusus untuk kelompok negara tertentu atau untuk mengatur bidang tertentu. Contoh dari bentuk ketiga, hukum Uni Eropa, hukum internasional HAM di kawasan tertentu. Karakteristik dari bentuk ketiga itu lebih spesifik dan terbatas ruang lingkupnya dibandingkan hukum internasional umum. Bentuk yang keempat, hukum internasional regional. Hukum yang berlaku di wilayah geografis tertentu, seperti benua atau kawasan. Contoh dari bentuk keempat ini, yakni hukum internasional Amerika Latin, hukum internasional ASEAN. Karakteristik dari hukum bentuk yang keempat ini mengatur hubungan antar negara dalam suatu kawasan tertentu. Materi yang berikutnya itu sejarah hukum internasional. Yang pertama, ada masa kuno. Hukum internasional memiliki akar sejak zaman kuno, ketika hubungan antar negara, kota, dan kerajaan berkembang. Contoh perjanjian pada masa kuno yakni perjanjian antara Lagas dan Umma pada tahun 2100 sebelum Masehi, salah satu perjanjian tertulis tertua dalam sejarah. Di dunia timur, terdapat praktik diplomasi dan hubungan antar kerajaan seperti dalam perjanjian perdamaian antara Mesir dan Kekaisaran Het pada tahun 1274 sebelum Masehi. 2. Abad Pertengahan. Pada masa ini, hukum internasional dipengaruhi oleh pandangan agama dan moral. Gereja Katolik memainkan peran penting dalam mengatur hubungan antar negara. Beberapa konsep awal pada masa ini, yang pertama, doktrin perang yang adil oleh Santo Agustinus dan Thomas Aquinas. Yang kedua, ada Piagam Magna Carta pada tahun 1215 di Inggris yang memenuhi perkembangan hak-hak individu. Berikutnya, abad modern, yakni pada abad ke-16 dan 17. Hukum internasional mulai terbentuk secara sistematis dengan munculnya negara-negara berdaulat. Pemikir utama itu ada Hugo Grotius, Bapak Hukum Internasional, dengan karya utamanya De Jure Belli ac Pacis pada tahun 1625 yang membahas hukum perang dan damai. Berikutnya Perjanjian Westphalen pada tahun 1648 yang menandai lahirnya sistem negara berdaulat modern. Abad ke-19 pada masa ini terjadi penguatan aturan hukum internasional terutama terkait perang, netralitas, dan perlindungan individu. Contoh, Konvensi Jenewa pada tahun 1864 untuk melindungi korban perang dan pengakuan
dan pengakuan netralitas negara-negara kecil seperti Swiss. 5. Abad ke-20 dan pasca Perang Dunia II. Hukum internasional berkembang pesat setelah Perang Dunia II dengan fokus pada perdamaian dan kerjasama internasional. Itu terdapat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1945 dan pengadilan Nuremberg dan Tokyo untuk kejahatan perang, adopsi perjanjian-perjanjian multilateral seperti Konvensi Genosida 1948 dan Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Sejarah yang terakhir yakni pada masa kini, hukum internasional terus berkembang untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan cyber, dan kejahatan lintas negara. Contoh perkembangan terbaru itu ada Paris Agreement pada tahun 2015 untuk menghadapi perubahan iklim. Perjanjian internasional mengenai perlindungan data dan privasi. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yakni mengenai subjek hukum internasional. Secara umum, pengertiannya merupakan pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Adapun pendapat lain tentang subjek hukum internasional, seperti Iwayan Partiana dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Internasional, yakni subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Berikut jenis-jenis subjek hukum. Yang pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum dari hukum internasional yang paling penting dan mendasar. Unsur-unsur terbentuknya negara itu ada 4, meliputi yang pertama, memiliki penduduk yang tetap, yang kedua, mempunyai wilayah atau teritorial tertentu, yang ketiga, memiliki pemerintahan yang sah, dan yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Contoh negara di sini saya ambil 3 negara, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Yang kedua, subjek internasional yang kedua adalah organisasi internasional. Adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara dan didirikan melalui perjanjian internasional dengan tujuan tertentu, seperti menjaga perdamaian, mempromosikan kerjasama ekonomi, atau melindungi hak asasi manusia. Contoh dari organisasi internasional ini ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang kita kenal PBB, Uni Eropa, dan ASEAN. Subjek yang ketiga adalah Palang Merah Internasional, merupakan organisasi kemanusiaan yang didirikan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada korban konflik bersenjata dan bencana alam. 4. Tahta Suci Vatikan. Tahta Suci Vatikan adalah subjek hukum internasional karena diakui oleh negara-negara di dunia dan menjadi pihak pada perjanjian-perjanjian internasional dan anggota pada beberapa organisasi internasional. Hal ini dideklarasikan melalui Fakta Lateral 1929 di Italia dan Konvensi Montevideo 1933. Dan untuk yang terakhir ada pemberontak. Pemberontak dapat diakui sebagai subjek hukum internasional jika mereka mengendalikan wilayah tertentu dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Terakhir, subjek hukum internasional adalah orang per orang atau individu. Dalam beberapa kasus, individu dapat menjadi subjek hukum internasional, terutama dalam konteks pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan perang. Materi yang keempat, kita membahas tentang sumber hukum internasional. Pengertiannya adalah landasan yang menjadi rujukan dalam pembentukan dan penerapan norma-norma hukum dalam hubungan antar negara dan entitas internasional lainnya. Secara umum, sumber-sumber hukum internasional tercantum dalam pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional atau ICJ. Berikut adalah sumber-sumber hukum internasional. Yang pertama, ada perjanjian internasional.
Ini adalah sarana utama yang dipunyai negara untuk memulai dan mengembangkan hubungan internasional. Perjanjian internasional menurut Mokhtar Kusuma Atmajaya diartikan sebagai perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Jenis-jenis perjanjian internasional ada dua, yaitu pertama, perjanjian bilateral. Itu perjanjian antara dua negara, seperti perjanjian ekstradisi dan perjanjian investasi. Yang kedua, ada perjanjian multilateral, yakni perjanjian antara banyak negara atau lebih dari satu, atau lebih dari dua, seperti perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan konvensi Vienna tentang hukum perjanjian. Sumber hukum internasional yang kedua adalah kebiasaan internasional. Dalam pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional, kebiasaan internasional dirumuskan sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa persyaratan utama bagi pembentuk kebiasaan adalah adanya praktik hukum dalam hubungan antar negara. Suatu kaidah hukum kebiasaan internasional harus memenuhi syarat-syarat, yaitu ada dua syarat di sini. Satu, unsur material. Kalau ada tambahan, harus ada tindakan berulang-ulang dan dilakukan secara teratur. Untuk syarat kedua, yakni unsur psikologis, itu keyakinan bersama bahwa pengulangan tindakan kebiasaan itu merupakan akibat dari suatu kaidah yang memaksa atau yang kita kenal hukum. Contoh dari kebiasaan internasional yaitu hukum laut internasional dan kekebalan diplomatik. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip umum hukum, adalah pemikiran-pemikiran hukum, dalil-dalil hukum, aneka hukum, dan teknik hukum yang diterima dalam hukum nasional dan hukum internasional dalam proses interpretasi hubungan dan penerapannya pada aturan-aturan hukum. Contohnya, itu ada prinsip non-intervensi dalam urusan di negara lain. Yang keempat, ada keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana. Itu merupakan sumber subsidiar atau sumber tambahan selain sumber-sumber primer yang telah saya jelaskan pada awal tadi. Itu ada putusan ICJ dalam perkara pelanggaran kedaulatan dan penggunaan kekuatan oleh Nicaragua terhadap Honduras. Pada materi yang berikutnya, itu materi yang kelima, itu ada hukum internasional dan hukum nasional memiliki hubungan yang saling memengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan negara. Hubungan ini mencakup dua teori utama, monisme dan dualisme. Yang pertama, monisme. Dalam pandangan ini, hukum internasional dan hukum nasional dianggap sebagai bagian dari satu sistem hukum yang saling terkait. Hukum internasional secara langsung berlaku dalam hukum nasional tanpa memerlukan adopsi khusus. Contohnya, dalam negara yang menganut monisme, perjanjian internasional otomatis menjadi bagian dari hukum nasional begitu diratifikasi. Yang kedua, dualisme. Dalam pandangan ini, hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah. Maaf sebelumnya. Untuk memperlakukan hukum internasional di tingkat nasional, diperlukan proses transformasi atau adopsi formal ke dalam undang-undang nasional. Hubungan ini juga dipengaruhi oleh konstitusi atau sistem hukum suatu negara. Dari materi yang saya baru jelaskan tadi, itu merupakan hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Kita masuk ke berikutnya, materi berikutnya adalah penyelesaian sengketa dalam hukum internasional. Kita masuk ke materi yang berikutnya, itu adalah penyelesaian sengketa dari hukum internasional. Ini dibagi menjadi dua. Kita bahas yang pertama, penyelesaian sengketa secara paksa atau dengan kekerasan. Apabila negara-negara tidak dapat mencapai suatu kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa mereka secara damai, maka cara pemecahan yang mungkin adalah dengan melalui cara-cara kekerasan. Prinsip-prinsip cara penyelesaian melalui kekerasan adalah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada perang dan tindakan bersenjata non-perang. Menurut F. Sugeng Istanto, pertikaian bersenjata atau perang adalah suatu pertentangan
yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak. Yang kedua ada retorsi. Menurut J.G. Starke, retorsi adalah istilah teknis untuk pembalasan dendam oleh suatu negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas atau tidak patut dari negara lain. Balasan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan sah yang tidak bersahabat di dalam konferensi negara yang kehormatannya telah dihina. Yang berikutnya ada tindakan-tindakan pembalasan atau reprisal. Menurut pemikiran dari Richard B. Lilich pada tahun 1980, pembalasan adalah suatu metode-metode yang dipakai oleh negara-negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti kerugian dari negara-negara lain dengan melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pembalasan. Yang berikutnya, blokade secara damai. F. Sugeng Istanto, menurutnya, blokade adalah suatu pengepungan wilayah digolongkan sebagai suatu pembalasan. Tindakan itu pada umumnya ditujukan untuk memaksa negara yang pelabuhannya diblokade untuk menaati permintaan ganti rugi kerugian yang diderita oleh negara yang memblokade. Yang berikutnya ada intervensi. Perkataan intervensi seringkali dipakai secara umum untuk menunjukkan bahwa hampir semua tindakan campur tangan oleh suatu negara dalam urusan negara lain. Yang berikutnya kita masuk pada penyelesaian sengketa secara damai. Cara-cara penyelesaian sengketa secara damai dapat dilakukan apabila para pihak telah menyepakati untuk menemukan suatu solusi yang bersahabat. J.G. Stark mengklasifikasikan suatu metode penyelesaian sengketa-sengketa internasional secara damai atau bersahabat, yakni sebagai berikut. Itu ada arbitrase, penyelesaian yudisial, negosiasi, jasa-jasa baik atau good office, mediasi, konsiliasi, penyelidikan, dan penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang konsiliasi. Jadi menurut J.G. Stark, istilah konsiliasi mempunyai suatu arti yang luas dan sempit. Dalam pengertian luas, konsiliasi mencakup berbagai ragam metode di mana suatu sengketa diselesaikan secara damai dengan bantuan negara-negara lain atau badan-badan penyelidik dan komite-komite penasihat yang tidak berpihak. Sedangkan dalam pengertian sempit, konsiliasi berarti penyerahan suatu sengketa kepada sebuah komisi atau komite untuk membuat laporan beserta usulan-usulan kepada para pihak bagi penyelesaian sengketa tersebut. Usulan itu tidak memiliki sifat mengikat. Yang ketiga, arbitrase. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. Berikutnya, penyelesaian yudisial atau judicial settlement. Penyelesaian yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum. Berikutnya, negosiasi. Negosiasi atau perundingan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan merujuki mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Mediasi sebenarnya merupakan bentuk lain dari negosiasi, sedangkan yang menjadi pembedanya adalah terdapat keterlibatan pihak ketiga. Metode penyelesaian sengketa berikutnya ada jasa-jasa baik atau good office. Jasa-jasa baik diartikan sebagai suatu tindakan pihak ketiga yang akan mencoba membawa ke arah terselenggaranya suatu perundingan
atau memberikan fasilitas ke arah terselenggaranya perundingan dengan tanpa berperang serta dalam diskusi mengenai substansi atau pokok sengketa yang bersangkutan. Kita masuk kepada materi yang terakhir adalah pengakuan dalam hukum internasional. Dalam hukum internasional, pengakuan itu adalah tindakan-tindakan oleh negara-negara atau aktor-aktor internasional lainnya yang memberikan pengakuan terhadap entitas atau pemerintah baru. Ada dua teori besar mengenai pengakuan dalam hukum internasional. Itu ada teori deklaratif dan teori konstitusif. Jenis-jenis pengakuan. Di sini yang pertama ada pengakuan de jure. Pengakuan ini diberikan ketika negara yang bersangkutan dianggap secara permanen dan sepenuhnya memenuhi syarat sebagai negara yang sah. Pengakuan de jure bersifat penuh dan menyeluruh. Yang kedua, pengakuan de facto. Pengakuan ini diberikan ketika suatu entitas hanya sementara diakui atau tidak sepenuhnya memenuhi syarat untuk diakui sebagai negara, biasanya terkait dengan kondisi politik yang belum stabil. Yang ketiga, ada pengakuan pemerintah Itu berkaitan dengan pengakuan suatu pemerintah baru setelah adanya pergantian rezim, kudeta, dan atau revolusi di suatu negara. Pengakuan pemerintah dapat didasarkan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Oke, teman-teman, sekian video presentasi dari saya mengenai materi hukum internasional ini. Sekian dan terima kasih.